hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia berjaman yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam Sukacita Pagi. Renungan hari ini saya beri judul Kesetiaan Seorang Pelayan Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat 25-27 berbunyi, "Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar, ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah." Demikian perkataan Rasul Paulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang pelayanan, ini tidak berarti bicara tentang keterampilan ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Ada hal yang jauh lebih dari semua itu, yaitu hati yang setia. Epafroditus seorang yang membantu Paulus di dalam pelayanannya. Kita tahu dan mungkin kita sudah banyak belajar bahwa perjalanan pelayanan Paulus bukanlah perjalanan pelayanan yang mudah. Ada begitu banyak tantangan, persoalan, bahkan bahaya yang harus dihadapi. Epafroditus salah satu pelayan yang setia mendampingi Paulus, dan kali ini ia diminta untuk pergi ke Roma. Memang ada kemungkinan waktu itu hanya ia yang bersedia diutus, dan ia melakukannya dengan rela. Meskipun ia sakit, bahkan hampir mati, bahkan ayat 30 berkata ia mempertaruhkan nyawanya bagi pelayanan Injil. Dan ia tidak mundur selangkah pun. Yang unik lagi, dalam pelayanannya mendampingi Paulus, ia bukan seorang yang tampil ya. Dan dia lebih dikenal sebagai seorang yang di belakang layar. Ia bukan seorang pengkhotbah besar atau seorang pengajar yang fasih lidah. Namun ia setia berjuang bersama Paulus dalam situasi-situasi yang sulit, sehingga Paulus pun memujinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan tidak selalu berjalan dengan mulus atau lancar. Upaya atau kebaikan apapun yang Anda lakukan dalam melayani Tuhan tidak selalu berbuah manis. Tapi Tuhan mau kita setia. Mungkin ada orang yang merasa, aku sudah melakukan ini dan itu dalam pelayanan. Kok tetap saja orang berkata, kurang ini, kurang itulah. Atau mungkin ada guru-guru sekolah minggu, dan saya rasa ini di banyak tempat saat-saat ini. Ada guru-guru sekolah minggu yang berkata, muridku responnya kurang, padahal aku sudah susah-susah mempersiapkan pelajaran yang baik. Atau bahkan murid-murid sekolah minggu juga berkata, belajar Alkitab online banyak kendalanya, susah mengerti, udah gitu gaptek lagi, dan kurang data, banyak kesulitan, banyak kendala. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap setia. Yesus harus menjadi pusat atau fokus dari pelayanan dan pengabdian kita. Hanya Yesus yang menjadi alasan bagi pelayanan Anda dan saya. Tidak ada alasan lain. Karena kalau Yesus tidak menjadi fokus atau pusat pelayanan kita, maka kita akan mengalami kejenuhan, frustasi, apalagi ketika kita berhadapan dengan tantangan dan kekecewaan, bahkan respon manusia. Sebaliknya,
ketika Tuhan Yesus menjadi fokus pelayanan kita, pusat pelayanan kita, maka sukacita Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Panggilannya bagi saudara dan saya, tetaplah setia. Wahyu 22 ayat 10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku, kata Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Music,